Weton Pahing. Banyak yang lahir susah, hidup serba kekurangan, bahkan diremehkan sejak kecil. Tapi anehnya, justru di usia tertentu, weton ini bisa melonjak jadi orang besar, orang kaya, bahkan hidup bak sultan. Kalau Anda Pahing, atau punya pasangan Pahing, tonton sampai akhir, karena satu rahasia di bab terakhir sering diabaikan, padahal inilah kunci perubahan nasib. Dalam kitab Primbon Jawa kuno, weton Pahing bukanlah weton yang langsung dimanjakan oleh rezeki. Justru sebaliknya. Sebagian besar orang yang lahir di weton ini harus melewati fase hidup yang berat sejak awal kehidupan mereka. Banyak Pahing yang sejak kecil sudah merasakan pahitnya hidup. Ada yang lahir dari keluarga sederhana, serba kekurangan, bahkan harus berjuang lebih keras dibanding saudara-saudaranya sendiri. Rezeki terasa sempit, usaha sering mentok, dan hidup seolah dipaksa untuk bersabar lebih lama dari orang lain. Menurut Primbon, ini bukan kebetulan. Weton Pahing berada di bawah pengaruh energi panas, keras, dan penuh tekanan batin. Energi ini membuat hidupnya tidak pernah benar-benar lurus di awal. Selalu ada ujian, selalu ada hambatan, selalu ada rasa, kok hidupku begini-begini saja. Dalam istilah leluhur Jawa, Pahing disebut mengalami tapa lahir. Artinya, penderitaan hidup sejak awal bukan hukuman, melainkan laku spiritual tanpa disadari. Pahing diuji bukan karena lemah, tapi karena dipersiapkan untuk beban yang lebih besar di masa depan. Banyak Pahing yang di usia muda, hidup pas-pasan meski sudah bekerja keras. Diremehkan karena belum terlihat berhasil. Sering gagal di usaha pertama, kedua, bahkan ketiga. Merasa selalu tertinggal dari teman sebayanya. Namun Primbon mengingatkan satu hal penting. Wong Pahing sing kuat nandang sangsara, iku sing pantes nyekel kamulian. Orang Pahing yang kuat menanggung derita, dialah yang pantas memegang kemuliaan. Masalahnya, tidak semua Pahing memahami hal ini. Banyak yang justru patah di fase awal, mengutuk nasib, menyalahkan takdir, bahkan membandingkan hidupnya dengan orang lain. Padahal disinilah letak rahasianya. Fase miskin dan susah di awal hidup Pahing adalah proses pembentukan mental sultan. Karena kekayaan besar tidak bisa dititipkan pada jiwa yang rapuh. Primbon menyebutkan, jika Pahing sejak awal sudah diberi kemudahan, maka ia akan cepat lengah, sombong, dan akhirnya jatuh lebih keras. Maka hidupnya dibuat sulit terlebih dahulu, agar ketika kelak rezeki besar datang, jiwanya sudah kuat untuk menahannya. Inilah sebabnya banyak orang Pahing merasa hidupnya terlambat. Tapi sesungguhnya, mereka sedang dimatangkan oleh waktu. Jika Anda Pahing dan saat ini masih berada di fase susah, ketahuilah satu hal, Anda belum gagal. Anda hanya sedang berada di bab awal cerita besar hidup Anda. Dalam Primbon Jawa, weton Pahing dikenal sebagai weton yang karakternya sulit ditebak. Di permukaan, orang Pahing sering terlihat biasa saja. Pendiam, tidak banyak bicara, tidak suka menonjolkan diri, bahkan kerap dianggap kurang ambisius. Namun justru disitulah letak kesalahpahaman terbesar tentang weton ini. Primbon menyebut Pahing sebagai banyu sing meneng nanging jerone tanpa dasar. Air yang tampak tenang, tetapi dalamnya tidak bertepi. Orang Pahing menyimpan kekuatan besar di dalam batinnya. Mereka bukan tipe yang reaktif, tapi reflektif. Bukan tipe pamer hasil, tapi pengumpul kekuatan diam-diam. Karakter pertama Pahing adalah tahan banting secara mental. Saat orang lain jatuh sekali lalu menyerah, Pahing bisa jatuh berkali-kali tanpa kehilangan arah hidupnya. Meski di luar terlihat biasa, di dalam hatinya terjadi dialog batin yang sangat kuat. Karakter kedua adalah daya fokus yang tajam. Ketika Pahing sudah memutuskan sesuatu, pikirannya sulit digoyahkan. Primbon menyebut ini sebagai kekendelan hati, keteguhan hati yang langka. Inilah alasan mengapa banyak Pahing yang awalnya lambat, tapi ketika bergerak justru melesat jauh.
Karakter ketiga, yang paling berbahaya sekaligus menentukan, adalah kesabaran panjang. Orang Pahing bisa menahan lapar, menahan hinaan, menahan kegagalan, tanpa kehilangan jati diri. Mereka tidak meledak-ledak, tapi menyimpan energi sampai waktunya tepat. Namun, sifat-sifat ini sering disalahartikan oleh lingkungan. Banyak Pahing dianggap kurang berani, kurang pintar bicara, kurang pandai cari muka, terlalu sabar dan pasrah. Padahal Primbon menegaskan, Pahing bukan pasrah, tapi menunggu momentum. Dalam kitab leluhur disebutkan, orang Pahing itu seperti bara api. Saat kecil, apinya tampak redup. Namun ketika dipantik pada waktu yang tepat, nyalanya bisa membakar lebih besar dari api lain. Masalahnya, jika orang Pahing tidak mengenali kekuatan dirinya sendiri, karakter ini justru bisa menjadi jebakan. Terlalu sabar bisa berubah menjadi ragu. Terlalu pendiam bisa berubah menjadi terpendam. Terlalu menahan diri bisa berubah menjadi menunda takdir. Karena itu Primbon memberi peringatan keras. Wong Pahing kudu ngerti sapa awake dewe, yen ora, kekuatane bakal dadi bebaya. Orang Pahing harus mengenal dirinya sendiri. Jika tidak, kekuatannya justru akan menjadi bahaya bagi dirinya. Bab ini menjadi kunci penting. Karena sebelum berbicara tentang kekayaan dan kejayaan, orang Pahing harus sadar dulu siapa dirinya sebenarnya. Tanpa kesadaran ini, pintu rezeki besar tidak akan terbuka, meski kesempatan sudah di depan mata. Dalam Primbon Jawa, fase paling menentukan dalam hidup weton Pahing bukanlah saat kaya, melainkan saat miskin dan terhimpit. Disinilah nasib seseorang ditimbang. Bukan oleh manusia, tetapi oleh sikapnya sendiri. Primbon menyebut fase ini sebagai waktu peteng, masa gelap yang harus dilewati tanpa kepastian kapan akan berakhir. Pada fase ini, hidup Pahing seolah berjalan di tempat. Usaha keras tidak langsung membuahkan hasil. Doa terasa lama dikabulkan. Harapan sering muncul, lalu runtuh kembali. Banyak Pahing di fase ini mengalami rezeki seret meski kerja banting tulang. Hutang datang silih berganti. Usaha gagal tepat saat hampir berhasil. Diremehkan oleh keluarga dan lingkungan. Merasa hidupnya selalu kalah cepat dari orang lain. Primbon menegaskan, ini bukan kebetulan dan bukan kesialan biasa. Inilah ujian penyaringan. Siapa yang layak naik kelas? Dan siapa yang berhenti sampai di sini? Masalahnya, justru di fase inilah banyak Pahing salah langkah. Pantangan pertama Pahing saat miskin adalah iri hati. Saat melihat orang lain sukses lebih dulu, hati Pahing diuji keras. Primbon menyebut, iri adalah racun paling halus yang bisa mematikan jalur rezeki tanpa disadari. Pantangan kedua adalah mengeluh berlebihan. Mengeluh boleh, tapi jika keluhan berubah menjadi kebiasaan, maka energi Pahing akan semakin berat. Leluhur percaya, lisan Pahing memiliki bobot kuat. Apa yang sering diucapkan, itulah yang dipanggil ke dalam hidupnya. Pantangan ketiga adalah meremehkan pekerjaan kecil. Banyak Pahing gagal naik kelas karena merasa, ini bukan rezekiku. Padahal Primbon menyebut, rezeki besar Pahing selalu diawali dari pekerjaan yang tampak remeh. Pantangan keempat yang paling fatal adalah mengkhianati kepercayaan. Sekali Pahing mengkhianati amanah, jalan rezekinya bisa tertutup lama. Karena kekayaan besar tidak akan dititipkan pada hati yang belum jujur. Primbon memberi peringatan keras. Yen Pahing ambruk ning sikap, dudu nasibe sing salah. Jika Pahing jatuh karena sikap, bukan takdir yang salah. Namun jika fase ini dijalani dengan benar, hasilnya sangat berbeda. Pahing yang mampu bertahan akan memperoleh mental baja, intuisi tajam, kepekaan membaca peluang, keteguhan yang tidak dimiliki weton lain. Mereka akan keluar dari fase ini bukan sebagai orang biasa, tetapi sebagai pribadi yang siap memegang rezeki besar. Bab ini adalah gerbang sempit. Banyak yang masuk, sedikit yang keluar.
Dan hanya Pahing yang lulus ujian batin yang akan melanjutkan ke fase kejayaan. Dalam Primbon Jawa, setelah fase miskin dan ujian berat terlewati, weton Pahing tidak langsung melonjak menjadi kaya. Ada satu fase penting yang sering tidak disadari, namun justru menentukan segalanya. Fase ini disebut waktu kabukakan lawang, waktu dibukanya pintu takdir. Primbon menyebut, setiap Pahing memiliki satu masa sakral dalam hidupnya. Biasanya datang di usia tertentu, seringkali antara 33 hingga 45 tahun, meski pada sebagian orang bisa lebih cepat atau sedikit terlambat. Di masa inilah, hidup Pahing mulai terasa berbeda. Tanda-tandanya sangat halus, bahkan sering diabaikan. Pahing mulai bertemu orang penting secara tidak sengaja. Mendapat tawaran kecil yang terasa sepele. Mendapat kepercayaan yang sebelumnya tidak pernah diberikan. Melihat peluang yang dulu tidak terlihat. Primbon menegaskan, ini bukan keberuntungan mendadak. Ini adalah hasil akumulasi kesabaran, sikap, dan keteguhan yang dibangun sejak fase sulit. Namun justru disinilah banyak Pahing gagal membaca tanda. Karena pintu rezeki Pahing tidak terbuka dengan suara keras. Tidak ada ledakan keberuntungan. Tidak ada kejutan besar. Yang ada hanyalah kesempatan kecil yang menguji keberanian dan kepekaan batin. Leluhur Jawa menggambarkan fase ini seperti orang yang diberi kunci. Jika tidak sadar bahwa itu kunci, maka pintu akan tetap tertutup meski sudah di tangan. Primbon menyebut, pada fase ini Pahing akan diuji dalam 3 hal. Pertama, keberanian mengambil keputusan. Pahing yang terlalu lama ragu akan kehilangan momentum. Kesempatan tidak akan menunggu. Kedua, kerendahan hati saat mulai naik. Jika di fase ini Pahing mulai pamer, meremehkan orang lain, atau lupa asal-usulnya, pintu akan menutup kembali. Ketiga, kesetiaan pada nilai hidupnya. Banyak Pahing tergoda mengambil jalan pintas. Primbon mengingatkan, rezeki besar Pahing tidak datang dari jalan curang. Jika fase ini dilalui dengan benar, perubahan hidup Pahing mulai nyata. Rezeki memang belum melimpah, tapi arah hidupnya sudah jelas. Langkahnya terasa lebih mantap. Usahanya mulai stabil. Kepercayaan orang lain mulai berdatangan. Primbon menyebut fase ini sebagai awal naik tahta, meski mahkota belum dikenakan. Inilah alasan mengapa banyak orang Pahing terlihat biasa saja di luar. Padahal sesungguhnya mereka sudah berada di jalur sultan, hanya menunggu waktu. Dan bagi Pahing yang mampu menjaga sikap di fase ini, bab berikutnya bukan lagi tentang bertahan hidup, melainkan tentang mengelola kelimpahan. Dalam Primbon Jawa tingkat tinggi, tidak semua weton Pahing ditakdirkan menjadi kaya besar. Semua diberi peluang, tetapi hanya sedikit yang benar-benar diizinkan naik ke puncak. Perbedaannya bukan pada kerja keras, bukan pula pada kecerdasan, melainkan pada laku batin. Leluhur Jawa menyebut fase ini sebagai waktu nyekel banda gede, waktu di mana seseorang diuji apakah pantas memegang kekayaan besar atau tidak. Primbon menegaskan satu kalimat keras. Banda gede ora tahu salah milih sing nyekel. Kekayaan besar tidak pernah salah memilih siapa yang memegangnya. Rahasia pertama weton Pahing yang bisa jadi sultan adalah sabar tingkat tinggi. Bukan sabar menunggu, tetapi sabar tidak tergoda saat sudah mampu. Banyak Pahing gagal justru saat rezeki mulai naik, karena ingin cepat diakui, ingin cepat terlihat, ingin cepat dipuji. Padahal Primbon mengajarkan, rezeki besar Pahing harus disembunyikan di awal, seperti benih yang belum boleh terkena cahaya berlebihan. Rahasia kedua adalah tidak pamer, tidak menantang nasib. Leluhur percaya, pamer bagi Pahing bukan sekadar kesombongan, tapi undangan bagi energi buruk. Itulah sebabnya banyak Pahing kaya yang tetap hidup sederhana, berbicara rendah, dan tidak suka sorotan. Rahasia ketiga adalah sedekah di hari Pahing. Ini adalah laku penting yang sering diremehkan. Primbon menyebut, sedekah di hari weton sendiri adalah bentuk penguncian rezeki.
Bukan soal besar kecilnya jumlah, tapi ketulusan dan konsistensi. Rahasia keempat adalah menjaga lisan, terutama kepada orang tua dan pasangan. Lisan pahing memiliki bobot doa. Ucapan kasar, sumpah serapah, atau durhaka bisa menjadi penghalang rezeki yang sangat kuat. Rahasia kelima dan paling sakral adalah menghormati leluhur dan asal-usul. Primbon percaya, weton pahing memiliki ikatan kuat dengan garis leluhur. Orang pahing yang melupakan asalnya, sombong terhadap keluarga, atau malu dengan masa lalunya, akan sulit mempertahankan kekayaan. Jika semua laku ini dijaga, maka perubahan hidup pahing akan sangat nyata. Rezeki tidak lagi datang satu-satu, tetapi mengalir. Kesempatan datang berlapis. Orang lain mulai membuka jalan tanpa diminta. Di titik ini, Primbon menyebut pahing sudah duduk di kursi sultan, meski belum semua orang melihatnya. Namun ada peringatan terakhir. Sing wis tekan dhuwur, aja lali carane munggah. Yang sudah sampai di atas, jangan lupa bagaimana dulu ia naik. Karena sultan sejati bukan yang paling kaya, tetapi yang mampu menjaga kekayaannya tanpa kehilangan jiwanya. Dalam Primbon Jawa, perjalanan hidup weton pahing ditutup dengan satu pesan besar yang tidak boleh disalahpahami. Bahwa takdir memang memberi jalan, tetapi bukan takdir yang menentukan akhir cerita. Akhir cerita ditentukan oleh sikap. Leluhur Jawa mengingatkan, pahing bukan weton yang dimanjakan oleh nasib. Ia ditempa, diuji, dan dipaksa memahami arti sabar, rendah hati, serta kesetiaan pada nilai hidup. Karena itu, ketika rezeki besar datang, pahing tidak boleh berubah menjadi pribadi yang lupa diri. Primbon menuliskan kalimat penutup yang sangat tegas. Sapa sing ngalah lan eling, bakal dijunjung dening nasib. Siapa yang mampu mengalah dan selalu ingat diri, akan dijunjung oleh nasib. Pada fase akhir ini, pahing dihadapkan pada ujian paling halus, ujian menjaga diri saat sudah mampu. Banyak yang berhasil naik, tetapi sedikit yang mampu bertahan. Bukan karena kurang pintar, melainkan karena lupa pada laku awal. Primbon menyebutkan beberapa kesalahan akhir yang sering menjatuhkan pahing. Merasa semua hasil murni karena usaha sendiri. Menganggap remeh orang yang masih berjuang. Melupakan orang tua, guru, dan leluhur. Terlalu mengejar pujian, lupa pada makna. Padahal, kekuatan pahing justru terletak pada kesadaran diri. Ia tahu bagaimana rasanya hidup susah. Ia tahu pahitnya diremehkan. Ia tahu gelapnya fase tanpa kepastian. Karena itulah, jika pahing mampu menjaga empati dan kebijaksanaan, kekayaannya akan awet, pengaruhnya akan luas, dan hidupnya akan tenang. Primbon menegaskan, sultan sejati bukan hanya yang punya harta, tetapi yang menjadi penerang bagi sekitarnya. Di titik ini, pahing tidak lagi mengejar bukti, tidak lagi sibuk menunjukkan hasil. Ia bekerja dengan tenang, memberi tanpa banyak bicara, dan melangkah tanpa gaduh. Inilah puncak perjalanan weton pahing. Dari hidup yang serba kekurangan, menjadi pribadi yang matang, dan akhirnya mencapai kemuliaan yang tidak mudah digoyahkan. Jika Anda pahing dan masih berada di fase sulit, jangan putus asa. Setiap bab hidup Anda sedang disusun. Dan jika Anda sudah mulai naik, jangan lengah. Karena nasib bisa mengangkat, tapi sikap bisa menjatuhkan. Primbon menutup kisah pahing dengan pesan sederhana namun dalam. Sing sabar ing wiwitan, bakal mulia ing pungkasan. Yang sabar di awal, akan mulia di akhir. Jika Anda weton pahing, tulis pahing di kolom komentar. Kalau Anda ingin saya bahas amalan khusus atau hari keberuntungan pahing, tulis mau. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena satu video bisa jadi pengingat jalan hidup Anda.